Shalom semuanya teman-teman, Shalom. gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat semua ya. Kita kembali kepada Youth Online pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kau Bapa yang setia, Dia tak pernah meninggalkan kita teman-teman. Kami merindukan-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu.
kita mau hadir di sini, diam di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai youth ibadah online malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pertengahan, akhir hingga akhirnya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah mulai berdoa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, masih sama teman-teman semuanya. Kita akan naikkan pujian langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Raja
Shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semua? Semuanya dahsyat luar biasa, amin. Pada malam hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan anak-anak muda semua bisa diubahkan hidupnya menjadi seperti Kristus, amin. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita anak-anaknya. Baik, kita semua akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi setiap kami untuk kami bisa bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini, bahkan Engkau ada di dalam setiap hati anak-anak muda-Mu. Terima kasih Bapa, berkati mereka semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini tema yang akan kita bahas di dalam firman Tuhan adalah karakter yang diubahkan. Amin. Semuanya mau berubah, dan saya percaya bahwa anak-anak muda semua adalah anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang menurut apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi setiap anak-anak muda semua. Manusia baru. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Buat firman Tuhan. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tema kecil kita pada malam hari ini adalah karakter yang diubahkan. Setiap kita rindu diubahkan untuk lebih baik lagi. Amin. Nah,
Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tugas kita bukan hanya kita rajin ke gereja, tugas kita bukan hanya untuk melayani, lebih daripada itu yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita adalah karakter kita berubah. Katakan, aku mau berubah. Amin. Jadi anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa ketika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karakter kita, hidup kita harus berubah. Nah, ternyata sangat penting sekali karakter itu anak-anak muda. Di sini dikatakan bahwa seorang aktor film laga ya yang bernama Bruce Lee, nah itu tuh zaman dulu tuh, biasanya kita suka nonton film dia. Dia berkata seperti ini, pengetahuan akan memberimu kekuatan. Pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Wow, jadi karakter itu memberi kita kehormatan. Artinya apa? Orang bisa menghormati kita, orang bisa menjadikan kita satu panutan karena apa? Karakter yang ada di dalam diri kita. Seorang bisa direndahkan karena apa? Karena dia tidak memiliki karakter yang baik. Mau sepintar apapun engkau, mau seganteng, secantik apapun, kalau engkau tidak memiliki karakter yang baik, orang tidak akan peduli dengan hidupmu. Nah, itu juga yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan bagi setiap kita anak-anak muda. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang selalu mengubah hidup kita hari demi hari. Mungkin tidak gampang ya, mungkin tidak bisa, oh ya aku sudah rindu nih Tuhan, aku rindu berubah langsung peng gitu, enggak ya, itu perlu proses. Tetapi kalau hati kita rindu terus dibaharui oleh firman Tuhan, saya percaya bahwa kita bisa berubah anak-anak muda. Amin. Nah, apa sih itu karakter? Ternyata karakter itu adalah watak, ya. Kita tahu watak. Nah, temperamen di dalam Alkitab biasanya itu disebut dengan manusia duniawi. Manusia duniawi yang diwariskan nenek moyang kita, itulah kedagingan manusia yang fana. Itu terdapat dalam Roma 7 ayat 19 sampai ayat yang ke-12. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah. Jadi ternyata anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan bahwa karakter dan watak manusia berdosa kita ini diwariskan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kita memang ketika kita lahir, ya kita hidup ini adalah ketika kita lahir, manusia yang berdosa itu ada di dalam kita. Nah, tapi anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tidak seorang pun yang dapat mengubah temperamen atau karakter manusia selain Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dia yang bisa mengubah hidupmu. Dia yang bisa menjadikan engkau menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang berkenan di hadapannya. Karena itu yang Tuhan inginkan. Tidak ada lain yang Tuhan inginkan. Tuhan rindu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita lebih baik lagi. Kita lebih memuliakan nama Tuhan. Hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Tuhan mau supaya kita dibaharui hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus. Memang tidak mudah, sekali lagi saya katakan. Tetapi kalau kita memiliki kerinduan itu kepada Tuhan, kita pasti bisa. Amin anak-anak muda. Nah, di sini dikatakan bahwa karakter seperti Kristus itu apa sih? Di sini dikatakan yang penuh dengan kasih, yang selalu melimpah dalam sukacita dan damai sejahtera, tetap sabar dalam menghadapi segala sesuatu dengan penuh kemurahan hati dan kebaikan, memiliki kesetiaan, kelemah lembutan dalam mengikuti Tuhan dengan penuh penguasaan diri. Itu adalah buah roh, ya. Jadi ciri-ciri anak Tuhan harusnya memiliki buah roh penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, penguasaan diri. Itu adalah buah roh yang Tuhan rindu supaya setiap kita anak-anak Tuhan harus memiliki semua itu. Nah, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita memiliki karakter yang diubahkan? Bagaimana? Yang pertama di sini anak-anak muda,
Bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, punya waktu baca firman Tuhan. Jangan bangun pagi lihat handphone, siang hari lihat handphone, malam hari handphone gitu ya. Gak apa-apa sih kalau lihat handphone, kalau handphone itu kita dengerin khotbah, kita baca firman Tuhan, itu gak apa-apa, itu yang harus kita lakukan. Jadi apa? Bangun persekutuan dengan Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita melihat begitu banyak persoalan yang terjadi. Harusnya anak-anak muda menjadi tiang doa bagi bangsa ini, menjadi tiang doa bagi keluargamu, bagi pekerjaan orang tuamu. Jangan cuek anak-anak muda ya. Jangan jadi anak muda yang cuek, udahlah. Yang cari makan kan papaku, dia nyari duit, tanggung jawab dia. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan bukan. Harusnya apa? Kita menjadi sebagai anak-anak muda, kita menjadi tiang doa. Kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk masa depanmu. Doa karena apa anak-anak muda? Doa itu ada sebuah benih. Ya mungkin sekarang engkau belum melihat hasilnya, benih iman ya, yang kita tanam, yang kita bawa di hadapan Tuhan. Benih iman yang satu saat nanti dia akan bertumbuh. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak cuek ya, dia punya telinga yang mendengar setiap seruan kita ya, yang pastinya dia catat setiap doa-doa kita, dan suatu hari nanti kita akan menerima jawaban doa itu. Jadi anak-anak muda, bangun persekutuan dengan Tuhan hari-hari. Jangan sia-siakan waktumu dengan hal-hal yang gak penting ya. Jangan sia-siakan, setidaknya kita punya waktu, kita datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Itu yang Tuhan rindukan. Jadi bagaimana supaya karakter kita diubahkan? Kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah dengar firman Tuhan, malas beribadah, cuman ibadah lewat YouTube, bosen. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, ingat, sekalipun engkau cuman beribadah secara online di rumah saat ini, ingat bahwa Tuhan memperhitungkan semua itu. Ya, dia bukan Tuhan yang tidak melihat, dia melihat kedalaman hatimu, dia melihat kesungguhan hatimu. Kalau engkau ingin menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Jadi bangun persekutuan dengan Tuhan hari-hari ini. Itu yang Tuhan mau melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa. Ya, itu bukan tugas-tugas pelayan Tuhan saja ya. Anak muda, siapapun engkau yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, ingat, bangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Nah, yang kedua, ya, yang pertama tadi adalah bangun persekutuan dengan Tuhan ya. Nah, ayatnya di sini 2 Korintus 4 ayat 7, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada contohnya anak-anak muda ya. Di sini adalah seorang yang luar biasa, seorang rasul yang luar biasa. Mungkin semuanya tahu bahwa dia adalah Rasul Paulus. Kita tahu bahwa ketika dia belum mengenal Tuhan, ya, dia melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Apa? Dia rindu membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan dia merencanakan sesuatu yang jahat. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan menjadi 180 derajat. Ya, dia berbalik. Yang tadinya dia ingin membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dia dipakai Tuhan. Dia menjadikan hidupnya menjadi alat kerajaan yang luar biasa, dipakai Tuhan. Nah, mungkin saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak tantangan yang dia hadapi. Tetapi dia mampu untuk melewati semua itu. Dia tetap bertahan. Karena apa? Karena Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya ada di dalam kehidupannya, menuntun dia setiap saat. Maukah anak muda kita seperti Rasul Paulus? Ya, walaupun kita tidak menginjil ke pedalaman, ya setidaknya kita mau ambil bagian ya, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau engkau ditugaskan untuk melayani Tuhan, ayo semangat melayani Tuhan. Kalau engkau jadi melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di rumah saat ini engkau banyak di rumah ya, jadi engkau menjadi berkat bagi kedua orang tuamu. Tunjukkan bahwa engkau adalah anak muda yang sudah diubahkan. Engkau adalah anak mudanya Tuhan, alatnya Tuhan untuk membawa dampak bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi jadikan hidupmu sebagai alat yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua,
Yang pertama tadi bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua bagaimana kita memiliki karakter yang diubahkan. Yang kedua kita menyadari bahwa Tuhan menginginkan hidup kita diubahkan, ya, agar bisa menghasilkan dampak bagi orang lain. Ingat anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau sudah percaya kepada Yesus, bukan tugasmu hanya datang ke gereja, bukan tugasmu hanya melayani di mimbar, main musik, dan lain-lain, bukan. Tetapi Tuhan rindukan adalah perubahan di dalam kehidupan kita. Perkataan kita, perbuatan kita, ya, karakter kita, itu yang Tuhan rindukan supaya kita berdampak bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat, oh, dia nih anak muda di ICC nih. Lihat aja dia beda sama yang lain, ya, beda. Jadi itu yang Tuhan rindu. Amin anak-anak muda. Mari buka hatimu pada malam hari ini. Firman Tuhan bukan kebetulan datang buat setiap kita, tapi ada maksud Tuhan, rencana Tuhan. Karena apa anak-anak muda? Karena engkau diubahkan menjadi seperti Kristus. Yang diberkati adalah engkau, masa depanmu. Itu yang Tuhan mau, ya. Itu yang menjadi kerinduan setiap kita. Kita percaya itu janji Tuhan. Ya. Amin anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, tidak mempertahankan kehidupan yang lama. Yang lama itu apa, ya? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karakter-karakter kita yang buruk, ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita belum mengerti firman Tuhan, karakter-karakter sifat-sifat kita yang suka marah, yang suka berontak kepada orang tua, yang bodoh amat, yang egois, ya, apapun itu kita mau buang jauh-jauh, kita mau tanggalkan. Jadi manusia baru kita mau kenakan kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, menanggung segala sesuatu, ya, menahan diri, baik. Itu yang Tuhan merindukan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mempertahankan manusia yang lama kita. Jangan berpikir, aku kan masih muda, masih lama waktunya, ya, aku mau enjoy dulu, aku mau, ya, hidup terserah aku yang ngatur. Jangan anak muda. Kalau engkau hidupmu dari sekarang, engkau sudah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dijamin masa depan tidak ada yang baik di dalam kehidupanmu kalau kamu tidak berubah. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, banyak kakak melihat orang-orang di luar sana, ya, banyak orang-orang yang dari mudanya dia sudah tidak taat kepada firman Tuhan. Dari mudanya dia sudah melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia berumah tangga, ketika dia dewasa, hidupnya nggak diberkati oleh Tuhan. Jadi hati-hati, apa yang kau tabur hari-hari ini engkau akan tuai. Kau tabur yang baik, engkau akan menuai berkat. Kau tabur yang jahat, engkau akan menerima kutuk. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi ada 3 poin bagaimana supaya karakter kita diubahkan. Ingat, ya, poin yang pertama, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, ya. Dan yang kedua, tidak mempertahankan, yang kedua menyadari bahwa Tuhan menginginkan hidupmu diubahkan, ya, agar bisa menghasilkan atau membawa dampak bagi orang lain. Dan yang ketiga, tidak mempertahankan manusia lama, harus meninggalkan manusia lama. Itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, transformasi atau perubahan karakter itu bukanlah sesuatu didatangkan dari luar, ya, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam diri kita sendiri. Kita sendiri yang rindu diubahkan oleh Tuhan. Kita sendiri yang rindu diperbaharui oleh Tuhan. Katakan sama Tuhan, malam hari ini aku rindu Tuhan. Aku rindu hidupku diubahkan Tuhan, seperti Engkau, ya Bapa. Sekalipun mungkin Engkau berkata, Tuhan, aku masih melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu, ampuni aku Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan transformasi atau perubahan karakter merupakan hasil penyerahan hidup pada Tuhan. Ingat anak-anak muda,
Jadi karakter kita bisa berubah. Itu merupakan hasil kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan seluruh kehidupanmu kepadamu. Kehidupanku kepadamu Tuhan. Ini aku, ubah aku. Ya, pasti Tuhan memampukan engkau untuk melakukan setiap kebenarannya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup setiap anak-anak muda. Amin buat firman Tuhan pada malam hari ini. Bila firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi satu panduan buat setiap anak-anak muda semua yang ada di rumah saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, perubahan hidup, dan orang lain boleh merasakan bahwa hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap anak-anak mudamu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang menolong mereka, menjadikan mereka anak-anak muda yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang layak di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak mudamu yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah beribadah walaupun secara online. Engkau hadir di rumah mereka saat ini, Engkau hadir di dalam hati mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman Tuhannya untuk Kakak Kesha. Dan jangan lupa besok hari Minggu ada ibadah raya pukul 8 dan juga pukul 10 online ataupun offline, dan juga ada ibadah live streaming di Facebook. Dan jangan lupa besok hari Rabu ada ibadah konker seperti biasanya dan ibadah MPP pada hari Jumat. Dan jangan lupa kembali lagi kita di Youth Online pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.